Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rasyifatul Mulia Pranata dengan NIM 2448201066. Di sini saya akan menjelaskan tentang sel, yaitu teori sel, membran sel, dan siklus sel. Baiklah, kita akan membahas apa itu sel. Kira-kira apa sih yang teman-teman ketahui tentang sel? Sel merupakan struktur atau unit fungsional dalam suatu makhluk hidup. Semua organisme hidup, mulai dari bakteri hingga manusia, terdiri atas beberapa sel. Sel juga memiliki karakteristik kehidupan seperti pertumbuhan, metabolisme, reproduksi, dan peka terhadap rangsangan. Sejarah teori sel. Teori sel tidak muncul secara tiba-tiba, tapi melalui proses yang panjang oleh banyak ilmuwan yang ada di dunia ini. Yang pertama ada Robert Hooke. Robert Hooke ini pada tahun 1665. Pada tahun 1665, Robert Hooke ini mengamati sel tumbuhan, yaitu sel bawang, menggunakan mikroskop dan menamai ruangan-ruangan tersebut dengan sel. Yang kedua ada Anton van Leeuwenhoek tahun 1674. Mengembangkan mikroskop yang lebih baik dan mengamati berbagai jenis sel seperti bakteri dan protozoa. Teori ini memiliki 3 prinsip dasar. Yang pertama, semua makhluk hidup terdiri dari sel. Artinya, semua organisme mulai dari bakteri hingga manusia tersusun atas beberapa sel. Yang kedua, sel adalah unit dasar dalam kehidupan. Artinya, sel dapat berfungsi secara mandiri atau bekerja sama dengan organ lain untuk membentuk jaringan atau organ dan sistem organ. Yang ketiga, semua sel berasal dari sel yang sebelumnya. Artinya, prinsip ini menyatakan bahwa sel tidak muncul dengan sendirinya, tetapi selalu berasal dari sel lain melalui proses pembelahan. Selanjutnya kita akan membahas tentang fungsi sel. Sel memiliki berbagai fungsi penting dalam tubuh makhluk hidup. Di antaranya yang pertama ada sel sebagai unit pembangun tubuh makhluk hidup. Artinya, sel merupakan dasar dari jaringan, organ, dan sistem organ dalam makhluk hidup. Yang kedua, sebagai tempat metabolisme. Sel melakukan proses-proses kimiawi untuk menghasilkan energi dan menghasilkan zat-zat yang dibutuhkan oleh tubuh kita. Selanjutnya yang ketiga ada sebagai pembawa informasi genetik. Maksudnya DNA di dalam sel membawa informasi genetik yang diturunkan dari generasi ke generasi lainnya. Yang terakhir ada sebagai tempat reproduksi. Sel dapat memperbanyak diri dalam proses pembelahan sel. Selanjutnya kita akan membahas tentang jenis-jenis sel. Jadi jenis-jenis sel itu terdapat 2. Yang pertama sel eukariotik dan sel prokariotik. Apa sih perbedaannya? Yang pertama sel prokariotik, sel yang tidak memiliki membran inti. Contohnya adalah sel bakteri. Jadi kalian tahu nggak sih guys kalau sel bakteri itu nggak memiliki membran inti. Yang kedua, ada sel eukariotik, yaitu sel yang memiliki membran inti. Contohnya adalah sel tumbuhan, sel hewan, dan jamur. Selanjutnya kita akan membahas tentang struktur sel. Ada 3 komponen dasar yang menyusun struktur sel. Yang pertama ada membran sel, yang kedua ada sitoplasma, dan ketiga ada nukleus atau inti sel. Tapi di luar yang 3 tadi, sel juga memiliki organel-organel lain yang menyusun sel dan memiliki fungsi-fungsi sendiri yang khusus. Ayo kita bahas itu. Yang pertama ada membran sel atau membran plasma. Membran sel ini adalah lapisan terluar dari sel yang berfungsi untuk pelindung dan sebagai keluar dan masuknya zat-zat ke dalam sel. Membran sel terdiri dari lapisan ganda lipid atau lemak dengan protein yang tertanam di dalamnya. Selanjutnya ada sitoplasma. Sitoplasma ini seperti cairan kental yang seperti jeli mengisi bagian dari dalam sel. Biasanya sitoplasma ini mengandung organel-organel lain yang memiliki fungsi khusus tadi. Selanjutnya ada nukleus. Nukleus ini adalah inti dari sel.
Nukleus sendiri adalah organel terbesar di dalam sel yang mengandung materi genetik sel atau DNA. Nukleus berfungsi sebagai pusat kendali sel dan mengatur aktivitas dari sel tersebut. Selain itu ada organel-organel khusus kan. Yang pertama kita akan membahas retikulum endoplasma atau RE. RE merupakan jaringan membran yang berfungsi dalam sintesis protein dan lipid. RE terbagi atas RE kasar dengan ribosom dan RE halus tanpa ribosom. Selanjutnya ada badan Golgi. Badan Golgi atau aparatus Golgi adalah organel sel yang berfungsi memproses dan mengemas protein serta lipid untuk diangkut ke tempat lain di dalam sel atau di luar sel. Selanjutnya ada ribosom. Ribosom merupakan struktur kecil yang berfungsi sebagai tempat sintesisnya protein. Ribosom dapat ditemukan di RE kasar dan bebas sitoplasma. Selanjutnya ada mitokondria. Mitokondria adalah organel yang berperan dalam respirasi seluler, yaitu proses menghasilkan energi atau ATP dari makanan. Selanjutnya ada lisosom. Lisosom adalah organel yang mengandung enzim pencernaan dan berfungsi untuk memecah zat sisa yang rusak di dalam sel. Selanjutnya ada vakuola. Vakuola merupakan kantong yang berisi cairan yang berfungsi menyimpan air, nutrisi, dan zat-zat yang lain. Selanjutnya kloroplas. Tapi biasanya kloroplas sendiri hanya ada di tumbuhan. Fungsinya organel mengandung klorofil dan berfungsi dalam fotosintesis, yaitu proses menghasilkan makanan dari cahaya matahari. Dan terakhir ada dinding sel. Dinding sel hanya ada pada tumbuhan, jamur, dan bakteri. Dinding sel merupakan lapisan kaku di luar membran sel yang memberikan dukungan dan perlindungan tambahan bagi sel itu sendiri. Oke, selanjutnya kita akan membahas tentang siklus sel. Siklus sel merupakan serangkaian kejadian yang teratur yang terjadi di dalam sel, yang mengarah pada pembelahan sel dan produksi sel anakan yang baru. Siklus sel penting untuk pertumbuhan, perbaikan, dan reproduksi organisme. Siklus sel terdiri dari dua fase utama. Yang pertama ada interfase dan kedua ada fase M. Yang pertama kita akan membahas tentang interfase. Interfase merupakan fase terpanjang di dalam siklus sel, di mana sel tumbuh dan mempersiapkan diri untuk pembelahan. Interfase pun ada juga dibagi menjadi 3. Yang pertama G1 atau grow one, yaitu sel tumbuh dan organel sel bertambah banyak. Yang kedua ada S atau sintesis, yaitu DNA replikasi. Yang ketiga ada G2 atau growth 2, yang artinya pertumbuhan sel berlanjut dan persiapan akhir untuk pembelahan sel. Yang kedua ada fase M, yaitu mitosis dan meiosis, yaitu adalah fase di mana sel membelah. Terdapat 2 pembelahan sel. Yang pertama mitosis. Mitosis merupakan pembelahan sel yang menghasilkan 2 sel anak identik dengan jumlah kromosom yang sama dengan sel induk. Mitosis juga terdiri dari beberapa tahap. Yang pertama ada profase, yaitu kromosom mulai memadat dan terlihat jelas. Yang kedua ada metafase, yaitu kromosom berbaris di tengah sel. Yang ketiga ada anafase, yaitu kromosom terpisah dan bergerak ke kutub sel yang berlawanan. Yang terakhir ada telofase, yaitu membran inti terbentuk kembali di sekitar kromosom yang terpisah tadi dan sel mulai membelah. Yang kedua tadi ada meiosis, yaitu pembelahan sel yang menghasilkan 4 anak sel dengan setengah jumlah kromosom pada sel induk. Meiosis terjadi pada sel kelamin atau sel gamet. Menurut kalian, penting gak sih siklus sel ini pada sel? Jawabannya, siklus sel yang berfungsi sangat penting untuk kehidupan. Kesalahan dalam regulasi siklus sel dapat menyebabkan pertumbuhan sel yang tidak terkendali dan dapat menyebabkan kanker. Jadi, kesimpulan dari yang kita bahas tadi, sel merupakan fondasi dari kehidupan kita. Memahami struktur dan fungsi sel sangat penting dalam kehidupan kita sehari-hari dan juga sangat penting dalam bidang farmasi yang kita pelajari saat ini.